Shalom sahabat Bible Study, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan terus bersemangat dalam pemeliharaan Tuhan. Bertemu lagi bersama saya, Erick Thohir. Oh bukan ya, agak mirip sebenarnya seperti Erick Thohir. Saya Roni Sitorus akan menemani kita semua di acara Bible Study. Dan tentunya kita ditemani oleh Pastor Randy Chandradinata. Shalom Pastor Randy. Shalom Pak Ketum. Nah, Pastor Randy, hari ini kita masih akan membahas isu-isu teologis, karena Bible Study itu pasti sangat dekat dengan isu teologis. Dan hari ini topik kita akan diberikan tema, nikah, yes, punya anak, no. Belakangan ini, di sosial media, para netizen ramai memperbincangkan tentang yang namanya child free. Child free merupakan istilah ketika pasangan suami istri memilih untuk tidak memiliki anak. Dan inti dari child free ini adalah ketidakmauan, bukan ketidakmampuan. Jadi mereka punya kemampuan memiliki anak, tetapi mereka memilih untuk tidak memiliki anak. Nah, child free sebenarnya bukan hal yang baru karena sudah berkembang sejak abad ke-16 di Eropa. Dan tentu saja kita sebagai orang Kristen juga tidak boleh tutup mata terhadap isu ini. Oleh sebab itu, hari ini kita bersama Pastor Randy akan membahas tentang child free ini. Nah, Pastor Randy, mungkin hal yang mendasar yang perlu Pastor Randy jelaskan adalah, karena ini Bible Study, apa sih sebenarnya kata Alkitab tentang memiliki anak, Pastor? Iya, silakan. Oke, ini tema yang lagi viral ya, lagi seru ya. Nah, memang kita pertama-tama harus menyepakati satu hal bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang rindu untuk memberkati. Ya, dia keberadaannya adalah untuk mengalirkan kehidupan. Dialah sang sumber kehidupan itu sendiri. So, mengenal pribadi Allah yang seperti ini, maka tidak heran jika kita percaya bahwa Allah itu menghendaki yang namanya kehidupan. Bahkan ada keturunan yang dilahirkan. Selagi mampu ya, selagi mampu. Tuhan rindu kita memiliki keturunan. Kita bisa menemukan itu yang pertama tentunya dalam Genesis, dalam kitab Kejadian, ya, yang biasa dikatakan sebagai mandat prokreasi, ya. Dari Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28 di situ dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan aklukanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, di awal jelas dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Artinya di sini manusia diberikan mandat oleh Tuhan untuk melakukan prokreasi, ya, sehingga memiliki keturunan, memiliki anak, bahkan cucu. Nah, di dalam Alkitab juga dijelaskan bahwa yang namanya di dalam sebuah pernikahan, di mana ada suami, ada istri, lalu lewat pernikahan yang kudus ini, lahirlah juga benih-benih keturunan ilahi. Ya, dan kita bisa temukan itu di dalam Maleakhi pasalnya yang kedua, ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah keturunan ilahi. Itulah yang dikehendaki dari sebuah pernikahan. Keturunan ilahi bicara tentang anak-anak yang dibesarkan, yang bertumbuh di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Dan itu adalah tugas dan tanggung jawab dari orang tua untuk passing on, ya, mewariskan nilai-nilai kerajaan Allah itu kepada anak-anaknya, sehingga semakin banyak orang-orang yang memiliki nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupannya, dan keturunan ilahi itu akan melahirkan generasi selanjutnya, dari satu generasi pada generasi selanjutnya, dan pengenalan akan Tuhan akan semakin besar, semakin luas di dunia ini. Nah, berikutnya kita juga menemukan contohnya di dalam Amsal yang pasal yang ke-17 ayat yang ke-6, bahwa mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ya, saya percaya
ketika Tuhan menganugerahkan anak kepada kita, seharusnya lah di situ kita membimbing, membesarkan anak kita di dalam takut akan Tuhan, sehingga anak-anak kita bisa membawa harum tentunya. Pertama-tama bagi kedua orang tuanya dan tentunya bagi kemuliaan nama Tuhan. Disitulah anak dan cucu kita menjadi mahkota bagi orang tuanya. So kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa memiliki anak itu adalah sebuah mandat dari Tuhan. Dengan catatan bahwa jika mampu jika diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk memiliki keturunan. Bukan cuma mandat, tapi juga itu adalah privilege. Sebuah hak istimewa tentunya ya bagi orang tua untuk memiliki keturunan, karena di dalam membesarkan anak, memiliki keturunan itu tentunya ada pelengkap dari kebahagiaan itu sendiri. Ya, ada sumber semangat bagi orang tua untuk menjalani kehidupannya ya. Kalau kita capek kerja nih seharian, ingat anak di rumah, wah semangat lagi, pengen cepet-cepet pulang bisa ketemu mereka gitu kan. Dan itulah privilege yang kita punya, sesuatu yang indah dan berkenan di mata Tuhan. Wow, jadi memiliki anak adalah sebuah mandat dari Tuhan ya, Pastor. Nah, Pastor, ini sebelum kita lebih jauh membahas tentang child free ini, mungkin kita perlu juga menjelaskan bagian di mana ada orang yang tidak punya kemampuan punya anak. Kita tahu beberapa budaya di Indonesia juga khususnya ada beberapa yang menganggap bahwa wah, kalau saya tidak diberikan keturunan oleh Tuhan, saya tidak mampu memberikan anak, itu adalah kutuk ataupun ada dosa dalam diri saya. Nah, mungkin hal yang perlu mendasar, apa sih kata Alkitab tentang ini? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya anak? Apakah itu karena kutuk atau bagaimana, Pastor? Iya, memang budaya yang berkembang itu seringkali menyudutkan orang yang apapun itu, tidak memiliki keturunan, punya masalah dengan kondisi fisiknya, mungkin sakit, mungkin berkebutuhan khusus, itu pasti diidentikan dengan dosa atau kutuk di dalam dirinya. Pun itu yang terjadi di dalam bagaimana Yesus di Perjanjian Baru ya, ketika ada seorang yang buta sejak lahir, lalu ada murid-murid yang berkata, itu kebutaannya itu disebabkan karena apa? Karena dosanya dia atau dosa orang tuanya? Ya nggak, itu udah terbentuk tuh sebuah pola pikir bahwa orang kalau nggak dapat sesuatu yang ideal itu pasti ada masalah dengan dosa. Nah, tapi kita temukan di dalam kebenaran Alkitab bahwa kematian Kristus di kayu salib itu kan menghancurkan segala kutuk. Amin. Ya, segala dosa, segala kutuk itu ditanggung oleh Kristus di kayu salib. Sehingga kita tidak bisa lagi mengasumsikan, oh kalau ada orang yang begini pasti karena ada dosa terselubung nih yang dia harus bereskan. Belum tentu, kata Tuhan ini. Ya kan, bukan dosa dia, bukan pula dosa orang tuanya, tetapi kemuliaan Allah mau dinyatakan melalui kehidupannya. Nah, disinilah kita sebagai umat Perjanjian Baru harusnya memiliki mindset yang benar. Kita bersyukur bahwa pengorbanan Kristus sudah memerdekakan kita dari segala kutuk. Oleh karena itu, biarlah kita mengiyakan dan mengaminkan bahwa Roma pasal yang ke-8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di dalam segala sesuatu artinya mau itu sesuatu yang kelihatannya berkat bagi manusia, mungkin yang kelihatannya kurang baik bagi manusia, tapi di pemandangan Tuhan, inilah yang terbaik bagi anak-anaknya. Mungkin di musim kehidupan seseorang, Tuhan belum izinkan dia memiliki kemampuan untuk memiliki keturunan. Tapi saya percaya di mata Tuhan itu adalah musim yang terbaik bagi dia. Dan kita tidak pernah tahu, dan bahkan kita harusnya tetap berharap bahwa one day Tuhan bisa hadirkan keturunan bagi aku di musim kehidupan yang lain. Yang jelas kita tidak perlu berkecil hati, kita tidak perlu merasa terhakimi, karena segala sesuatu dibuat baik oleh Tuhan bagi setiap kita. Wow, luar biasa sekali. Bagaimana sahabat Bible Study? Ada amin? Amin dong ya. Oke, Pastor Randy, kita kembali ke isu kita, child free ya. Nah, jadi dari penjelasan Pastor Randy tadi tentang bagaimana kata Alkitab tentang memiliki keturunan. Nah, pertanyaan berikutnya yang mungkin paling krusial juga adalah, apakah keluarga Kristen yang punya kemampuan untuk punya keturunan, punya anak, memang diharuskan untuk memiliki anak? Boleh nggak sih ada orang Kristen yang memilih, oh saya mau menikah saja, tapi saya nggak mau punya anak? Bagaimana kata Alkitab tentang ini, Pastor? Ya, tentunya di Alkitab tidak ada satu
larangan yang spesifik yang berkata bahwa dilarang tidak memiliki keturunan. Tidak ada yang secara spesifik mengatakan seperti itu. Nah, sekali lagi kalau bicara tentang isu ini, saya pikir kita harus melihat dari motifnya. Apa sih yang mendorong seseorang untuk memilih tidak memiliki keturunan? Ya, apa yang mendasari dia melakukan ini? Nah, dari dasar itulah mungkin kita bisa menilai secara etis kira-kira ini sesuai dengan kebenaran firman atau tidak gitu ya. Nah, ada beberapa faktor yang membuat seseorang memilih untuk tidak memiliki keturunan. Ya, bisa jadi faktor yang pertama itu adalah faktor kesehatan. Ya, ada beberapa penyakit yang menyebabkan ketika seorang ibu akan melahirkan anak, sudah ada satu warning bahwa hati-hati loh, penyakitmu ini bisa menyebabkan bahaya, resiko ketika engkau akan melahirkan. Engkau bisa kehilangan nyawa bagi dirimu atau bahkan anakmu juga bisa meninggal karena penyakit ini. Belum lagi kalau bicara tentang penyakit HIV, di mana penelitian mengatakan kalau orang tua ini salah satu ada yang kena HIV, maka kemungkinan besar anaknya pun akan punya virus yang sama. Nah, tentunya ini menjadi pertimbangan yang perlu dipikirkan matang-matang. Apakah aku perlu untuk melanjutkan memiliki keturunan ini, atau kita untuk menjaga keamanan dari orang tua maupun anak nanti yang akan dilahirkan, kita tahan dulu. Nah, itu kan bisa jadi pertimbangan yang logis gitu ya, faktor kesehatan. Lalu bicara tentang faktor populasi dan kesejahteraan hidup. Nah, apalagi di negara dunia ketiga ya, negara berkembang atau negara-negara yang benar-benar juga bisa dikatakan prasejahtera. Di tengah tingkat pendidikan yang rendah, orang berpikir, udahlah, udah nikah ya sah lah punya anak. Apalagi kalau punya slogan banyak anak banyak rezeki. Ya enggak, akhirnya tingkat pertumbuhan kelahirannya begitu tinggi, tapi tidak disertai dengan sumber daya yang baik. Ya, bagaimana kualitas kesehatannya, kualitas pendidikannya. Ya, sehingga tadi bicara tentang keturunan ilahi pun tidak bisa benar-benar dicetak gitu ya, keturunan ilahi. Yang ada adalah keturunan-keturunan yang sorry to say tapi tidak berkualitas. Kenapa? Karena sumber daya yang ada tidak memungkinkan, infrastrukturnya tidak memungkinkan bagi anak-anak ini bisa berkembang dengan baik. Nah, tentunya tidak salah kalau udah bicara tentang faktor populasi dan kesejahteraan hidup ini, ya kita mulai mempertimbangkan bagaimana menekan angka kelahiran ya di daerah tertentu, ya supaya tidak terjadi kemiskinan dan kondisi prasejahtera yang semakin justru membuat anak-anak itu menjadi menderita. Ya, itu perlu untuk dipikirkan juga. Dan berbagai macam faktor lain, ya seperti contohnya ada yang disebut dengan faktor hak kepemilikan anak. Ada seorang istri yang berpikir bahwa aku ini menikah lalu punya suami dan akhirnya memiliki keturunan. Ternyata keturunannya ini hanya sekedar untuk si istri melahirkan, lalu nanti anaknya akan dibawa pergi sama suami maupun mertuanya. Nah, ini bisa terjadi faktor seperti ini dan membuat akhirnya si ibu khawatir. Jangan-jangan nanti gue cuma dijadiin sapi perah ya mereka nih, supaya anaknya dibawa pergi. Ya, itu membuat orang memilih, udahlah nggak usah punya anak aja gitu. Nah, makanya kembali sahabat Bible Study, Pastor Roni, bahwa kita nggak bisa melarang orang ya untuk ayo lu semua harus punya anak gitu kan. Kita harus lihat juga berbagai faktor yang menyebabkan. Tapi yang jelas faktor-faktor ini jangan sampai jadi alasan. Yang pertama, faktor kekhawatiran hidup. Didorong oleh sebenarnya rasa khawatir. Duh, kalau saya punya anak nanti ekonomi saya takutnya nanti belum kuat, akhirnya saya kesusahan. Bukankah kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Bapa yang memelihara kehidupan kita? Bahkan ada orang yang berkata setiap anak itu ada berkat tersendiri. Ya, ketika kita punya anak, kita percaya dong bahwa Allah sang sumber pemberi kehidupan itu akan memelihara kita. Dengan catatan tentunya kita bertanggung jawab. Kita juga mencari nafkah. Jangan ya udah nanti ada burung gagak bawa makanan gitu kan di depan kita. Ya nggak gitu juga konsepnya. Tapi yang jelas jangan sampai kekhawatiran itu yang menguasai kita.
Nah, berikutnya selain kekhawatiran tentunya tadi ego manusia, keinginan daging manusia. Ada orang yang berkata ya udahlah child free aja biar tetap awet muda. Ya, walaupun jadi perdebatan kan, banyak yang protes. Saya punya anak cantik-cantik aja, influencer bilang gitu. Tapi kan perhatikan bagaimana keegoisan itu yang mendorong seseorang. Udahlah biar cantik terus, awet muda terus, nggak usah punya anak gitu kan. Belum lagi tadi nggak mau punya beban, komitmen, ya kan, tanggungan. Ini kan bicara tentang keegoisan. Nah, dari sini kita bisa lihat beberapa ayat di dalam Alkitab ya. Bicara tentang kekhawatiran, 1 Petrus pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kita percaya bahwa segala kekhawatiran kita bukan untuk kita pendam, bukan untuk kita buat itu menjadi overthinking, tapi kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Dia adalah Bapa yang memelihara kita. Ya, jadi nggak usah terlalu dipikirkan yang terlalu jauh lah. Percayalah bahwa Tuhan pasti berkati orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, memiliki anak itu pun ada berkat tersendiri. Lalu Galatia pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, sekali lagi, bicara tentang motivasi untuk memiliki anak ataupun tidak. Jangan biarkan faktor keegoisan tadi, keinginan daging yang menguasai kita, sehingga akhirnya keputusan yang kita ambil itu semata-mata hanya untuk kepentingan diri sendiri dan tidak mementingkan kepentingan orang lain. Wah, luar biasa sekali. Saya percaya sahabat Bible Study pasti tercerahkan dengan penjelasan Pastor Randy. Nah, Pastor Randy, jangan senang dulu, masih ada pertanyaan lain, Pastor Randy. Nah, Pastor Randy dalam kitab Kejadian katanya ada ayat Alkitab yang melarang orang Kristen melakukan child free. Oh ya? Ya. Pastor Randy penasaran? Saya harus ngulik dulu kalau begitu. Sahabat Bible Study juga pasti penasaran ayatnya di mana, tapi kita akan bahas itu di part berikutnya dari episode ini. Jadi jangan kemana-mana, nantikan terus Bible Study. Di part berikutnya kita masih membahas tentang child free bersama dengan Pastor Randy tentunya. Oleh sebab itu, saya Roni Sitorus dan Pastor Randy Chandra Renata pamit undur diri. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.